Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang reproduksi virus. Reproduksi virus merupakan proses perbanyakan virus atau biasa disebut dengan replikasi atau biasa juga disebut dengan proliferasi. Untuk reproduksi virus ini terdiri dari dua siklus, yang pertama siklus litik, yang kedua adalah siklus lisogenik. Untuk siklus litik merupakan replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Bisa diperhatikan ya, ini ada virus, kemudian bagian yang bawah ini adalah bakteri. Jadi, untuk tahap yang pertama, ekor virus ini akan menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Selanjutnya, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi atau untuk membuat celah masuk ke dalam tubuh bakteri. Ya, untuk melubangi atau membuat celah masuk ke dalam tubuhnya si bakteri. Tahap yang kedua adalah tahap penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya. Setelahnya tidak berguna lagi. Jadi tahap ini virus akan memasukkan DNA-nya atau asam nukleatnya ke dalam tubuh bakterinya. Untuk bagian-bagian tubuhnya, misalnya ini bagian kapsidnya, ekor dan sebagainya, ini tidak ikut masuk ya. Nah, ketika virus sudah menyuntikkan DNA-nya ke dalam, maka bagian tubuh yang di luar ini sudah tidak berguna lagi. Kita lanjut untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap sintesis atau replikasi atau biasa juga disebut dengan eklifase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA atau bisa jadi virus RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ada di sini ekor. Ini ekor, kemudian ada bagian kapsidnya atau bagian kepalanya. Keempat, tahap perakitan. Tahap perakitan merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah ya. Tahap kelima adalah lisis. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan
di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang yang baru. Nah, bagaimana dengan daur lisogenik pada virus? Untuk daur lisogenik atau siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur atau bakterinya tidak mengalami lisis, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk yang namanya provirus. Untuk daur lisogenik, ini tahapnya ada beberapa tahap ya. Ada kira-kira 8 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi. Untuk tahap ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Yang kedua, tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Bisa diperhatikan di sini ya, ini adalah DNA-nya bakteri, sementara ini adalah DNA virus. Nah, DNA virus tidak menghancurkan DNA bakteri, tetapi virus menggabungkan DNA-nya dengan DNA-nya bakteri. Ini disebut dengan tahap penggabungan. Nah, tahap selanjutnya, tahap pembelahan. Pada tahapan ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Dengan cara ini tentu saja virus tidak merusak sel inang melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang di mana sel inang akan mewariskan asam nukleat atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Jadi untuk siklus lisogenik pada virus di sini bersifat inaktif. Jadi untuk yang menguasai seluruh kegiatan atau metabolisme ini tetap dilakukan oleh bakteri. Bakteri tidak dapat diinfeksi oleh virus karena di sini bakteri memiliki ketahanan atau imunitas yang baik ya, sehingga virus tidak dapat menginfeksi bakteri. Nah, tadi di atas sudah kita terangkan tentang proses penggabungan. Di sini bisa kalian lihat kembali, DNA virus akan menggabungkan dirinya dengan DNA si bakteri. Nah, ketika bakteri melakukan proses pembelahan sel, membelah diri atau bereproduksi, maka di sini virus juga DNA-nya ikut membelah diri ya. Ini DNA virus yang kecil ini. Jadi pada saat bakteri membelah diri, DNA bakteri membelah, maka DNA virus juga ikut melakukan proses pembelahan. Tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan atau memasuki daur litik. Pada saat kondisi lingkungan buruk atau pada saat imunitas tubuh bakteri menurun, maka profag atau DNA virus yang menggabungkan dirinya dengan DNA bakteri yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet. Profag yang aktif akan memulai memisahkan diri dari DNA sel inang, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Selanjutnya,
pada saat DNA virus sudah mengambil alih proses sintesis protein dan mengambil alih proses metabolisme sel inang, maka akan masuk ke tahap sintesis. Prosesnya sama seperti daur litik. Pada daur lisogenik, DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsidnya, ini bagian kepalanya, bagian serabut ekornya, ataupun bagian ekornya. Tahap selanjutnya adalah tahap perakitan. Masih sama juga seperti daur litik, pada daur lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA, ke dalam kapsid yang akan terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Ini dia ya, proses perakitannya, dirakit. Yang awalnya tadi terpisah antara kepala, ekor, virus, serabut ekor, dan yang lainnya, maka untuk tahap perakitan ini semuanya dijadikan satu, membentuk satu struktur yang sempurna. Tahap terakhir adalah lisis. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai membebaskan diri dari sel inang secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Setelah sel inang hancur, maka virus akan keluar dari tubuh sel inang, kemudian akan berusaha mencari mangsa yang baru. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.